Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di semester 2. Kali ini kita akan mengawali semester 2 dengan mempelajari sistem organisasi kehidupan. Anak-anak, pernahkah kalian makan donat? Tahukah apa saja penyusun dari donat yang kalian makan? Betul sekali, donat dibuat dengan bahan utama berupa tepung atau bisa juga berupa kentang, kemudian ditambahkan bahan-bahan lainnya, lalu jadilah sebuah donat. Donat bisa diibaratkan seperti manusia. Kenapa kok diibaratkannya dengan donat? Karena manusia memiliki penyusun. Penyusun dari manusia adalah sel. Nah, dari sel ini nanti kita akan melanjutkan ke jaringan, organ, sistem organ, dan juga organisme atau makhluk hidup. Nah, dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme inilah yang kita sebut sebagai sistem organisasi kehidupan. Mari kita mulai bahas. Kita awali dari sel terlebih dahulu. Anak-anak, sel ini merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Tapi jangan salah, meskipun sel merupakan unit terkecil dari penyusun makhluk hidup, sel mampu menjalankan fungsi kehidupan. Contohnya, bisa melakukan metabolisme, bisa melakukan tumbuh, bisa berkembang biak. Nah, kalian tahu tidak anak-anak? Sel itu ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Yang perlu kalian perhatikan, dengan adanya sel tadi, maka makhluk hidup ada yang disebut dengan uniseluler atau yang tersusun dari satu sel saja. Contohnya ada bakteri dan protozoa. Selain itu, makhluk hidup juga ada yang terdiri dari banyak sel atau biasa disebut dengan multiseluler. Contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sel sendiri dibagi menjadi dua, ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang lebih sederhana dibandingkan sel eukariotik. Ciri utamanya adalah tidak memiliki membran inti sel, sehingga bagian intinya akan berpisah-pisah atau menyebar di seluruh sel tersebut. Contohnya pada gambar ini adalah ini. Titik-titiknya menyebar, intinya menyebar ke semua bagian sel. Contohnya ada Monera. Kemudian sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, sehingga inti selnya akan tetap berada pada satu tempat saja, tidak berpindah-pindah. Contohnya pada gambar ini, inti selnya ada membrannya, sehingga dia tidak menyebar ke seluruh ruang sel. Contoh dari sel eukariotik: protista, fungi, plantae, dan animalia. Selain ada sel prokariotik dan eukariotik, yang paling dekat dengan manusia, yang paling dekat dengan kita adalah sel hewan dan sel tumbuhan yang termasuk sel eukariotik. Nah, biasanya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Bisa kalian perhatikan sendiri di gambar. Ada bagian-bagiannya, membran sel,
dinding sel, kloroplas, badan Golgi, vakuola, retikulum endoplasma, mitokondria, nukleus. Nah, masing-masing bagian sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan, bisa kalian pelajari lebih lanjut di handout yang akan saya bagikan. Silahkan dipelajari fungsi masing-masing bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, dari sel hewan dan sel tumbuhan ini kita bisa memperhatikan ada beberapa perbedaan yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan tidak mempunyai dinding sel, sedangkan sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Sehingga jika kalian perhatikan gambar yang ada di bawah ini, sel hewan bentuknya biasanya berubah-ubah, sedangkan sel tumbuhan bentuknya akan selalu tetap karena dia memiliki dinding sel. Selanjutnya, sel hewan tidak mempunyai kloroplas, sedangkan sel tumbuhan mempunyai kloroplas. Kloroplas adalah organel sel yang mengandung klorofil. Klorofil ini akan berfungsi untuk proses fotosintesis. Berikutnya, sel hewan bentuk tidak tetap, sedangkan sel tumbuhan bentuknya tetap. Vakuola dari sel hewan berukuran kecil, sedangkan pada sel tumbuhan vakuolanya berukuran besar. Sel hewan memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Yang terakhir, sel hewan mempunyai lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak mempunyai lisosom. Nah, kalian harus memahami perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan ini, karena sering sekali muncul di soal-soal, baik itu di ulangan harian maupun nanti di ujian-ujian yang lainnya. Anak-anak, sel yang berkumpul dengan bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk yang namanya jaringan. Jaringan yang akan kita pelajari ada dua jenis, jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Contoh dari jaringan hewan, ada jaringan epitel, kemudian jaringan otot, jaringan saraf, jaringan darah, jaringan tulang, jaringan pengikat, dan jaringan lemak. Selain jaringan yang ada di sini, masih ada lagi jaringan-jaringan pendukung di tubuh hewan. Berikutnya, jaringan pada tumbuhan antara lain dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu jaringan epidermis, jaringan pengangkut, dan jaringan dasar. Yang dimaksud dengan jaringan epidermis atau jaringan dermal adalah epidermis bagian atas dan epidermis bagian bawah atau bagian luar dari jaringan tumbuhan. Sedangkan jaringan pengangkut yang dimaksudkan adalah xilem dan floem yang berkaitan dengan pengangkutan air, zat hara, serta hasil fotosintesis di dalam tubuh tumbuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan jaringan dasar atau ground tissue antara lain adalah jaringan mesofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis, ada juga korteks, ada juga pengisi ruang antar sel. Lanjut. Nah, kumpulan dari berbagai macam jaringan yang memiliki fungsi yang berbeda akan membentuk yang dinamakan organ. Pada
Hewan, contoh organnya ada paru-paru, jantung, otak, ginjal, mata, telinga, dan masih banyak organ-organ yang tidak bisa disebutkan. Organ pada hewan biasanya dibagi berdasarkan letaknya, organ bagian dalam dan organ bagian luar. Organ bagian dalam pada contoh di sini adalah paru-paru, jantung, otak, dan ginjal yang berada di dalam tubuh hewan atau manusia yang dilindungi oleh kulit. Sedangkan organ luar adalah organ yang bisa kita lihat, contohnya ada mata dan telinga. Lalu, organ pada tumbuhan antara lain ada akar, batang, bunga, dan daun. Anak-anak, beberapa organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu akan membentuk yang dinamakan sistem organ. Sistem organ pada manusia dan hewan antara lain ada sistem gerak, anggota gerak, kemudian sistem pernafasan, ada juga sistem otot, sistem peredaran darah, sistem pencernaan makanan, dan sistem saraf. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Sistem organ pada tumbuhan terbagi menjadi dua, sistem perakaran dan sistem bagian atas yang berfungsi pada proses fotosintesis. Lalu, kumpulan sistem organ akan membentuk suatu organisme. Organisme ini yang biasa kita temui adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Organisme bisa juga disebut dengan individu atau satuan makhluk hidup. Baik, terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.